Bosan hidup di dunia. Para bangsawan yang memilih mengakhiri hidup karena terbelit persoalan. Pada zaman dahulu terlahir dari kalangan bangsawan adalah dambaan setiap orang. Para bangsawan memiliki privilege yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Mereka tidak khawatir kekurangan sandang, pangan, dan otomatis jenjang karirnya terjamin. Kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dengan mudah mereka gapai, tanpa harus bersusah payah merintis karir dari bawah. Walau demikian, terlahir sebagai anak bangsawan juga membawa konsekuensi yang berat. Mereka harus menyesuaikan diri dalam hal watak dan perilaku, kepandaian dan kecakapan, serta harus berkarya secara pantas. Kadang hal-hal tersebut tidak mudah dicapai, karena kemampuan setiap orang tidak sama. Dan juga dalam situasi yang sulit, mereka dituntut untuk memilih secara tepat, dan pilihan mereka bisa saja salah, atau mereka melakukan blunder yang berujung celaka. Dalam beberapa bagian serat-serat Babad diceritakan situasi sulit yang harus dihadapi para bangsawan sehingga yang bersangkutan memilih berpindah ke alam baka lebih cepat. Dalam Babad Tanah Jawi diceritakan seorang tokoh penting, Wadono Bupati Pesisir, seorang adipati di Pekalongan, bernama Jayaningrat. Dia orang kuat yang menguasai tanah pesisir barat. Pekalongan, Kendal, Wirodeso, Batang, dan Pemalang berada di dalam kuasanya. Dia merupakan juragan kaya raya dan sekaligus seorang adipati yang mempunyai banyak prajurit. Namun iklim politik membuatnya terjepit. Dia selalu kalah melawan langkah politik Patih Adipati Notokusumo. Ketika pecah Perang Cina, Ki Adipati Jayaningrat cenderung memihak kepada Kompeni. Adapun Ki Patih lebih suka memihak pasukan Cina. Ki Adipati Jayaningrat terpaksa harus mengerahkan pasukan melawan Kompeni. 1-2 kali perang pun dia ikuti. Namun hatinya yang tertekan tak dapat menerima itu semua. Ki Adipati pun mengajukan resign, lengser dari jabatannya dan memilih hidup menyendiri. Jabatannya kemudian diturunkan kepada Raden Supomo, sang menantu yang tak lain putra Ki Patih Notokusumo. Meski sudah lengser, hati Ki Adipati terus memikirkan negara. Langkah Ki Patih yang dia anggap salah membuatnya sangat bersedih. Tak dapat menahan tekanan batin, Ki Adipati Jayaningrat memilih mengakhiri hidup dengan cara menenggak racun. Lain cerita dengan seorang pangeran pada masa Perang Palian Nagari, yakni Pangeran Pamod. Bersama sang kakak, adik Pangeran Adipati Mangkunagara ini memihak kubu Pangeran Mangkubumi dalam melawan Raja Surakarta dan Kompeni. Sesungguhnya karirnya tidaklah buruk, tetapi permasalahan keluarga membelitnya. Pada satu masa dia bersaing dengan Pangeran Mangkunagara memperebutkan bandar. Dia menginginkan bandar yang sudah diperuntukkan baginya, tapi masih dikuasai sang kakak Pangeran Mangkunagara. Juga ditambah masalah keluarga, tak kunjung mempunyai putra. Istrinya terus mempertanyakan keadaan tersebut, sehingga membuatnya tidak kuat menahan beban mental. Sang pangeran muda memilih pergi ke dunia lain. Lalu ada lagi seorang pangeran, putra Raja Amangkurat Jawi. Namanya semula Raden Mas Suroto, lahir dari istri selir Mas Ayu Werdiningsih. Kemudian setelah dewasa bernama Pangeran Ronggo. Sewaktu menyeberang ke kubu Pangeran Mangkubumi, namanya diganti menjadi Pangeran Puruboyo. Sewaktu zaman makmur sebelum perang, Pangeran Ronggo terkenal galak dan tegas dalam mendisiplinkan bawahannya. Namun ketika harus tampil di medan perang, dia sangat kerepotan. Kemampuan tempur Pangeran Puruboyo sangat payah, tidak bisa mengatur pasukan dan tidak bisa menerapkan strategi perang. Berkali-kali pasukan Pangeran Puruboyo dipecundangi oleh pasukan Surakarta di bawah pimpinan Tumenggung Arung Pinang. Sunan Kabanaran sangat geram karena Pangeran Puruboyo juga dinilai kurang berani.
Kalangan punggawa lain seringkali meledek di belakang dan menyebutnya jika bukan karena darah bangsawannya, dia pasti sudah jadi gelandangan. Selain kekurangannya tersebut, Pangeran Puruboyo juga sering salah langkah. Semula dia berada di kubu Sunan Kabanaran. Ketika Pangeran Mangkunagara memisahkan diri dari Sunan Kabanaran dan tanpa berjaya, Pangeran Puruboyo berpindah tuan. Dia bergabung kepada Pangeran Mangkunagara. Namun situasi kemudian berbalik. Pangeran Mangkunagara terlunta-lunta pasca Palian Nagari. Pangeran Puruboyo kemudian bermaksud meninggalkan Pangeran Mangkunagara. Dia minta bantuan Kumpeni agar dapat bergabung kembali kepada Sunan Kabanaran yang sudah menjadi Sultan Yogyakarta. Atau jika tidak, boleh juga bergabung ke Surakarta. Kumpeni yang juga sudah jengkel menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Sang Sultan dan Sang Sunan. Sultan mau menerima pengabdian Pangeran Puruboyo asalkan tidak minta jabatan pangeran. Dia hanya akan diterima sebagai mudin dan diberi tanah 50 karya. Adapun Sunan Pakubuwono III hanya mau memberinya tanah 100 karya. Komandan Kumpeni Kapten Market menyampaikan keputusan dua raja tersebut. Pangeran Puruboyo yang sudah terbiasa menikmati kehidupan mulia, tak sanggup jika harus menjalani hidup susah. Putus asa, Pangeran Puruboyo kembali ke pondokannya dan menenggak racun. Tidak lama kemudian, Pangeran Puruboyo menemui ajal. Nasibnya sungguh tragis. Meski demikian, dia beruntung masih dimakamkan di Pacimatan Imogiri, makam keluarga para Raja Mataram. Terakhir, nasib tragis juga dialami seorang petinggi penting negeri Surakarta, Patih Raden Adipati Pringgoloyo. Pringgoloyo memulai karir sebagai bupati di Surakarta. Babat Tanah Jawi tidak banyak mencatat tokoh ini sebelum masa pengabdiannya. Selama menjadi bupati, Pringgoloyo juga kurang menonjol. Dalam beberapa pertempuran melawan pasukan Cina, dia sering keok dan lari dari medan perang. Pernah juga mendapat marah Raja Pakubuwono karena dinilai lamban dan banyak alasan. Namun entah mengapa dia diangkat menjadi patih. Mungkin karena dia menikah dengan salah satu putri Raja Amangkurat Jawi. Jadi punya backing untuk naik jabatan. Selama menjadi patih, prestasinya di bawah standar. Pernah blunder melaporkan tanah Pangeran Mangkubumi yang dinilai terlalu luas kepada Gubernur Jenderal Van Imhoff, yang berujung Pangeran Mangkubumi memberontak. Selama perang suksesi Jawa III juga tidak pernah menyelesaikan tugas dengan baik. Dan puncaknya, pasca Palian Nagari, Pringgoloyo dinilai kurang cakap menyediakan pasukan cadangan untuk membackup pasukan Pangeran Mangkubumi. Ketika mengurus pembagian tanah, Pringgoloyo dinilai licik dan mempersulit, sehingga mendapat marah Gubernur Nicholas Harting. Bertubi-tubi permasalahan yang diderita Pringgoloyo akibat ulahnya. Dia memilih menyelesaikan semua itu dengan cara mengakhiri hidup. Itulah pola para bangsawan yang meskipun sudah mendapat banyak kemudahan, tetapi ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah. Mental yang lemah dan kurang gigih dalam berusaha, serta kurang pasrah terhadap kuasa Allah, membuat mereka gelap mata. Semoga kita terhindar dari malapetaka seperti itu. Ikuti terus BK Almari Channel, masih banyak cerita lain yang menarik untuk disimak.